صلاة من الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Awak diciptakan Allah di dunia ko semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ketika awak melaksanakan ibadah, apakah awak melaksanakan ibadahku dengan mudah tanpa ada halangan? Tentunya ketika awak melaksanakan ibadahku pasti ada halangan. Kecil Imam Al-Ghazali, halangan dalam beribadah kau dapat dan pertama dunia. Bakal dunia aku bisa jadi penghalang ibadah bagi awak. Ketika awak mengajar-ngajar dunia aku, kadang-kadang awak lupa untuk akhirat. Contohnya ketika awak ke barat, contoh kerajaan tangguh membentuklah zuhur. Tuan kerajaan di kerajaan aku, berikutlah sekian zuhur juga. Kirana lagi membentuk zuhur, kerajaan sudah jadi. Cuma kerana dunia bisa menjadi penghalang bagi ibadah awak. Baca dulu supaya dunia pun nak jadi penghalang ibadah bagi awak. Awak harus menanamkan sifat zuhud di dalam diri awak. Zuhud ko adalah jangan terlampau mengajar dunia. Pakaikan dunia sekedar yang awak butuhkan. Dan yang kedua, Kecil Imam Ghazali adalah makhluk atau manusia. Bapak makhluk atau manusia ko bisa menjadi penghalang bagi awak. Karena kadang-kadang manusia ko mengajak awak untuk meninggalkan ibadah. Contohnya ketika awak sudah sembahyang di musala atau di masjid, awak ingin berzikir. Ibu orang di sekolah awak diajakkan waktu, diajakkan berzikir kan? Sudah tidak ada jiwa zikir selama ujian tu nak kan dibaca Allah supaya tak jadi penghalang manusia ko untuk beribadah kepada Allah. Caranya adalah uzlah atau mengasingkan diri. Dan yang ketiga, Kecil Imam Ghazali adalah syaitan. Dan syaitan ko lah jadi mengganggu manusia untuk beribadah. Baca dulu supaya setan tidak menjadi penghalang bagi orang beribadah. Caranya dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan setan dan selalu melawan hasud-hasudan setan. Dan yang keempat adalah hawa nafsu sendiri. Hawa nafsu aku kadang membawa kepada nan cilaku, kadang membawa kemaksiatan, kadang dulu untuk ibadah. Jadi dulu waktu nafsu ku diciptakan sempat membangkang kepada Allah. Lah membangkang 2 kali. Sudah tu Allah tahan nafsu ku tak dia makan. Baru nafsu ku jinak. Jadi cara untuk menjinakkan nafsu boleh tak jadi penghalang bagi awak adalah acuk-acuk buat puasa. Selain acuk buat puasa, banyak ibadah. Dan itulah menepik Imam Ghazali dan menghalang awak dalam ibadah. Yang pertama adalah dunia, dan kedua adalah makhluk atau manusia, dan ketiga adalah syaitan, dan keempat adalah hawa nafsu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du.
Yang saya hormati pengurus Mushola Al-Kausar, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita semua pasti tahu apa itu ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain dan orang tersebut tidak ada di sana. Seperti ghibah ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah sebagian dari kamu membicarakan sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahum akhihi mailatan faqariyatumu. Adakah salah seorang di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam firman di atas, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ghibah itu telah jelas haram. Karena jika di dalam Al-Quran atau hadis yang menuliskan la tersebut adalah nahi, yang mengatakan larangan dan janganlah. Di dalam Al-Quran banyak sekali seperti wala taqrabu malal yatim, wala taqrabu zina, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ghibah ini sama seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Bayangkan di antara kita yang memakan daging saudaranya yang sudah mati, pasti kita akan menjauh dari orang tersebut karena kita akan merasa jijik. Seperti itu juga lah ghibah. Dan ghibah ini kita melakukan dua dosa. Yang pertama dosa kepada Allah, dan yang kedua dosa kepada orang lain. Dosa kepada Allah kita bisa meminta ampun dan meminta taubat. Sedangkan dosa kepada orang lain kita harus meminta maaf kepada orang tersebut dan mengatakan apa perbuatan buruk yang kita kerjakan. Lalu ghibah ini bisa mengambil amal yang orang yang kita ghibahkan. Untuk misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak menghibahkan si bulan ini, maka akan menerapkan semua amal ibadah kita. Terutama dalam bulan Ramadan kita pasti sedang meningkatkan ibadah kita. Maka ibadah kita semua itu akan lenyap. Makanya salah satu dari antara dosa menghapus amalan pada bulan Ramadan adalah itu ghibah, karena amalan kita akan diambil oleh orang yang kita ghibahkan. Lalu bagaimana jika kita hanya bercanda dan bercanda atau tidak sama saja hukumnya. Dan bagaimana jika kita hanya mendengarkan saja, itu sama juga. Kita seharusnya menegur orang yang menggibahkan itu, bukan mendengarkannya. Lalu ada juga ghibah yang dibolehkan. Di dalam Al-Hasan Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim ada 6 ghibah yang dibolehkan. 1. Mengadukan perbuatan zalim kepada penguasa. Misalnya kita meminta doa kepada Allah, ya Allah, si fulan telah berbuat zalim kepada saya. Maka itu dibolehkan. Yang kedua ialah mencegah kemungkaran. Misalnya suami kita melakukan suatu hal yang berbau maksiat seperti mabuk atau merokok, maka kita takut mengatakan karena dia akan marah. Maka kita boleh katakan kepada orang yang dekat dengannya untuk menyampaikan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah meminta kepastian hukum atau memastikan kepastian hukum atau fatwa. Misalnya ketika suami kita memukul kita dan kita harus Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Mushola Al-Kausar, yang saya hormati jamaah tarbiyah pada malam hari ini. Awal kalam pemula kita, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
dan kita hadiahkan buat Nabi junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan di saat sekarang ini. Saya tidak akan menyampaikan kata-kata mukadimah. Saya akan menggarisbawahi judul kutub saya pada malam hari ini yang berjudul Salat. Kita pasti sudah tahu Salat adalah kewajiban seorang mukmin, dan Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Tiang agama kita ibaratkan seperti rumah yang memiliki tiang yang kokoh, maka rumah itu tidak akan roboh. Dan sebaliknya, kalau rumah itu tidak memiliki tiang yang kokoh, maka rumah itu mudah roboh. Karena hal ini, kita sebagai kaum muslim yang baik, salat bukan sekedar kewajiban beribadah saja, tetapi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar dari kemaksiatan yang sangat membenci Allah. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan kemudahan dan keringanan kepada kita yang kepada hamba-Nya yang melaksanakan salat lima waktu sehari semalam. Kalau hamba-Nya sakit, maka boleh salat duduk, bahkan berbalik. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika manusia mengetahui pahala yang diperoleh saat melaksanakan salat subuh dan salat asar, maka seluruh manusia akan mendatangi dan salat dan melaksanakan kedua salat itu, bahkan harus merangkak sekalipun. Perlu kita ketahui bahwa salat tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi seorang mukmin, akan tetapi juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah. Hal ini dijelaskan pula dalam surat Al-Mu'min ayat 4 dan 5, yang artinya celaka bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan salatnya. Seorang muslim yang tidak menjaga salat, maka celakalah dia dan rugi. Karena bahwa sesungguhnya ketika seseorang melaksanakan salat dengan baik, maka amalan-amalan yang lain juga ikut baik. Dan sebaliknya, kalau kita melaksanakan salat dengan tidak baik, maka amalan yang lain juga tidak baik. Salat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan hikmat. Ketika Anda telah mendengar lantunan kumandang azan, maka segera mengambil air wudhu dan datang ke masjid atau melaksanakan salat di rumah saja. Salat selain sebagai kewajiban juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan munkar yang akan mendekatkan seorang muslim kepada kemaksiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Ankabut. Ketika seseorang melaksanakan salat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lain seperti berzina, mencuri, dan melakukan tindakan kekerasan. Perlu kita ingat bahwa salat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkan salat adalah dosa yang besar, lebih besar dari melakukan perbuatan zina. Sekian hukum saya pada malam